Aku ingin bebas, lepas dari tempat dan semua peraturan yang membuat aku terbatas. Sekuat tenaga aku berusaha berlari, menghindar dari kejaran pengurus bagian keamanan yang memergoki aksiku kabur malam ini. Entah ada berapa orang yang sedang mengejarku di belakang. Yang harus aku lakukan sekarang hanya secepat mungkin menjauh dari mereka. Sedikit kuseka peluh yang menetes dari balik kerudung pasmina yang kukenakan. Meski dengan nafas yang masih tersengal-sengal, begitupun dengan degup jantung yang tak beraturan. Aku terus berlari meninggalkan bangunan yang sudah kurang lebih 2 pekan ini kutinggali. "Rinjani!" Teriak mereka masih terdengar jelas di telinga. Namun tak kuperdulikan itu. Bergegas ku naiki tembok pagar di bagian belakang pesantren yang berbatasan langsung dengan area jalan raya di luarnya. Bukan hal yang sulit bagiku untuk memanjat pagar setinggi 1,5 meter itu meski sambil menggendong tas keril berukuran 60 liter di punggung. Sejak siang aku memang sudah merencanakan semua ini. Sengaja kuletakkan tangga bambu di bagian dalam pagar agar rencana kaburku malam ini berhasil kulakukan. Kemudian kujatuhkan carrier berwarna biru langit yang tadi kugendong di bagian luar pagar. Lantas aku pun ikut melompat ke bawah sana. Syukurlah. Aku begitu lega karena sudah melewati tembok pagar di belakangku ini. Pasti akan butuh waktu yang lama untuk mereka mengejarku karena tadi sebelum aku lompat, tangga bambu yang sudah kugunakan untuk naik sempat kurobohkan ke atas tanah. Terlebih mereka semua perempuan, pasti akan sangat kesulitan menaiki tembok dengan kain sarung yang mereka kenakan. Bergegas ku pakai lagi keril di punggung dan berlari menjauh dari tempat yang banyak orang mengatakan sebagai penjara suci itu. Ya, bagiku tempat itu memang benar-benar sebuah penjara. Kurang lebih 2 pekan aku menjadi santri di sana atas perintah kedua orang tuaku. Entah aku bisa dibilang sebagai santri atau tidak, mengingat waktuku di sana hanya sebentar, pun dengan berbagai hukuman yang sering kudapat karena mengacuhkan tata tertib pesantren. Sebenarnya aku begitu heran, kenapa juga ayah dan ibuku memaksaku untuk masuk pesantren di tengah-tengah semester seperti ini, hanya karena kegemaranku untuk naik gunung. Toh kegemaranku ini juga menurun dari mereka berdua, meskipun mereka tak pernah bercerita dan bahkan terkesan menyembunyikannya. Aku mengetahui hal tersebut dari album foto yang tak sengaja kutemukan di kamar mereka berdua, bahwa saat masih muda, mereka berdua memang sama-sama seorang pencinta alam yang sudah menaklukkan berbagai puncak gunung di Indonesia. Tentu aku sebagai anak gadis mereka satu-satunya begitu kagum dan sangat ingin meniru apa yang mereka lakukan itu. Di SMA lamaku sebelum masuk pesantren ini, aku mengikuti komunitas pencinta alam yang sudah mengantarku mendaki hampir semua gunung di daerah Jawa Barat. Walaupun tak kupungkiri, kegiatanku ini memang sedikit mengganggu prestasi belajar di sekolah, yang entah sejak SD sampai SMP selalu mendapat juara kelas. Entah kenapa saat SMA tak pernah lagi mendapatkannya. Namun semua itu harusnya bukan menjadi alasan utama mereka memasukkan aku ke pesantren. Aku yang notabene berjiwa bebas dan tak suka dengan peraturan dihadapkan pada sebuah tempat dengan segudang tata tertib dan jadwal kegiatan yang aku sendiri pun tak tahan dengan semua itu. Terlebih aku pindah di pertengahan semester saat hendak naik ke kelas 12. Tentu sangat menyebalkan karena aku harus beradaptasi dengan sekolah dan teman-teman baru lagi. Yang lebih parah, hobiku mendaki pasti tak dapat kulakukan lagi saat aku masuk ke pesantren. Sudah barang tentu aku tak tahan dengan semua itu. Secepatnya aku ingin bebas, lepas dari tempat dan semua peraturan yang membuat aku terbatas ini. Akhirnya kuputuskan untuk kabur saja dari pesantren. Mungkin dengan begitu, saat nanti aku pulang ke rumah beberapa hari setelah mendaki gunung tertinggi di Jawa Tengah, orang tuaku akan sadar bahwa aku memang tak betah dan tak seharusnya dimasukkan ke pesantren. Ya, saat ini aku memang berencana untuk mendaki gunung. Sebuah gunung yang kebetulan letaknya tak begitu jauh dari pesantren ini. Ingin sekali kutaklukkan. Dengan bermodal nekat, aku akan mendaki gunung berketinggian 3.428 mdpl yang dijuluki atap tertinggi di Jawa Tengah itu seorang diri. Entah esok atau lusa, akan kupikirkan rute untuk menuju ke sana. Sekarang yang harus aku lakukan adalah mencari tempat untukku menumpang tidur malam ini. Kususuri jalanan pinggir kota Bumi Ayu ini dengan langkah cepat. Sebenarnya aku ingin mencari kendaraan umum, tapi karena hari sudah larut malam tak ada satupun angkot atau bus yang lewat. Sebuah pangkalan ojek akhirnya kutemukan di ujung jalan. Bergegas kuhampiri beberapa orang yang sedang berada di sana. "Bang, ojek?" tanyaku pada salah satu dari mereka.
Sebenarnya aku sedikit ragu, apakah mereka benar-benar tukang ojek atau bukan. Melihat tampang mereka yang masih terbilang muda pun dengan penampilannya yang tak seperti tukang ojek pada umumnya. Namun karena mereka memarkirkan sepeda motor di tempat bangkalan ojek, bisa saja mereka memang benar-benar tukang ojek. Mau ngojek, Dek? Ayo, mau diantar kemana? Jawab pria berjaket kulit yang kutanyai tadi. Ke terminal, Bang. Abang beneran tukang ojek kan? Tanyaku lagi pada pria itu. Tampak ia tersenyum setelah melirik ke arah temannya yang juga sedang duduk nangkring di atas motor. Iya, Dek. Jadi mau ngojek nggak? Dan akhirnya aku pun benar-benar dibonceng pria itu menggunakan sepeda motornya. Aku sedikit tak nyaman karena ia tak memberikanku helm. Katanya tertinggal di rumah. Beberapa menit berkendara, aku semakin dibuat curiga karena jalan yang kami lalui bukan mengarah ke area perkotaan. Menuju terminal yang sempat kulewati saat baru saja menginjakan kaki di kota ini, melainkan jalanan yang terasa semakin sepi dengan hamparan sawah di kanan dan kiri. Ini benar jalan menuju terminal, Bang? Tanyaku sembari menepuk pundaknya. Ku keraskan suara agar ucapanku ini tak kalah dengan suara mesin sepeda motornya yang memekikan telinga. Bener, Dek, ini kita lewat jalan pintas, kan saya lupa bawa helm, nanti takut ditilang polisi. Ia sedikit menoleh, lalu melirikku dari balik kaca spion. Aku sedikit mengerutkan kening mendengar jawaban darinya. Jam di tangan kananku sudah menunjukkan pukul 22.30 malam. Mana ada tilangan polisi jam segini? Namun aku berusaha berpikir positif. Mungkin memang di kota ini ada tilangan saat malam hari. Toh aku memang pendatang di sini. Sudah jelas aku tak tahu peraturan dan kebiasaan di kota ini. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba pria itu menghentikan sepeda motor di pinggir jalan sebuah pemakaman yang terlihat begitu sepi. Ngapain berhenti, Bang? Tanyaku. Namun bukannya menjawab, ia malah turun dari sepeda motor dan memaksaku untuk turun juga. Serahin dompet sama barang-barang berharga kamu. Gertaknya sambil sedikit mencengkram lengan kiriku. Maksudnya apa, Bang? Abang mau malak saya? Jujur aku sedikit takut. Di tempat seperti ini ada seseorang yang hendak memalakku. Sudah tentu tak ada yang akan menolongku. Mau melawan pun sepertinya juga tidak bisa. Ia pria dewasa dengan badan tegap dan sedikit kekar. Sementara aku hanya gadis SMA yang memiliki postur tak begitu tinggi. Udah, serahin aja dompet kamu. Apa mau saya ambil sekalian sama tas-tasnya? Tampak ia tersenyum menyeringai sembari masih mencengkram lengan kiriku. Jangan, Bang, jangan. Sedikit kuedarkan pandangan. Barangkali ada seseorang yang lewat dan bisa kumintai tolong. Namun jalanan memang tampak begitu sepi. Tak ada satupun kendaraan yang lewat. Mau ngelawan kamu? Kali ini pria itu mulai menarik keril yang masih kugendong, membuatku refleks berusaha untuk melawan. Bang, jangan. Pintaku sambil berusaha mempertahankan keril milikku. Udah, diam kamu. Cepat serahin aja. Jangan, Bang, gak mau. Namun tiba-tiba pria itu sedikit meringis sambil memegangi bagian belakang kepalanya yang tadi seperti habis terlempar batu dari arah pemakaman. Sontak aku dan pria itu pun saling pandang, lalu sama-sama menoleh ke arah pemakaman itu. Siapa yang melempar dengan batu di tengah malam seperti ini? Siapa yang lempar batu? Tanya pria berjaket hitam yang sedang berusaha memalakku itu. Pandangannya beredar mencari arah lemparan yang sepertinya tadi berasal dari area pemakaman. Sama halnya dengan pria itu. Aku pun dibuat bingung sekaligus merinding mengingat tak ada siapapun di sini selain kami berdua. Terbersit pikiran jika si pelempar batu bukanlah manusia, tetapi makhluk astral yang menghuni area pemakaman. Tiba-tiba sebuah batu kembali terlempar tepat mengenai lengan bagian atas pria yang sedang berdiri di depanku ini, membuat kedua tangannya yang sedari tadi masih berusaha menarik kerilku seketika terlepas. Keluar kamu, jangan beraninya bersembunyi. Teriak pria itu sembari menghadap ke arah pemakaman. Dapat kudengar dengan jelas suaranya yang sedikit gemetar, menandakan bahwa ia memang sama takutnya denganku. Beberapa detik berlalu tak ada suara apapun dari arah pemakaman, hanya suara jangkrik dan sesekali mengerik, memecah keheningan malam. Pria itu tiba-tiba melangkah mendekati tembok pembatas pemakaman, mungkin hendak mencari tahu siapa yang sudah 2 kali melemparnya itu.
Namun langkahnya terhenti saat terdengar suara seperti gesekan ranting pohon dari arah dalam area pemakaman. Jujur aku pun sedikit gemetar, rasa merinding kembali menjalar ke seluruh tubuh. Membayangkan hal-hal aneh jika suara itu berasal dari makhluk yang tak kasat mata yang menghuni area pemakaman. Entah kenapa aku begitu paranoid setiap kali berada di area pemakaman. Padahal aku terbiasa mendaki malam-malam seorang diri. Tapi saat berada di tempat berkumpulnya para mayat manusia itu, aku masih saja merasa takut. Sedikit kuedarkan pandangan ke seisi pemakaman dan berusaha positive thinking. Barangkali suara tadi berasal dari seekor hewan ataupun manusia yang memang sedang berada di dalam sana. Namun kedua bola mataku tak menemukan apapun. Area pemakaman tampak begitu lengang. Pepohonan dan tanaman-tanaman kecil pun tampak begitu tenang. Tak ada yang bergerak sama sekali. Tak ada tanda-tanda kehidupan dari arah dalam sana. Beberapa detik tak ada suara apapun. Suasana kembali menjadi tenang. Pria itu pun kembali melangkah mendekatiku. Ia kembali berusaha menarik kerilku. Namun tiba-tiba angin berhembus begitu kencang. Bersamaan dengan suara ranting seperti tadi terdengar semakin keras dan cukup lama. Terdengar pula suara seperti seorang sedang memukul-mukul batu dari arah dalam pemakaman. Aku dan pria itu pun saling pandang. Tampak kedua alisnya berkerut dengan pupil yang menciut menatapku. Pasti apa yang sedang berada di pikirannya sama dengan apa yang aku pikirkan. Tiba-tiba aku dibuat terkejut saat pria itu berlari menaiki sepeda motor dan lantas melajukannya. Merasa ditinggalkan, aku pun berlari mengejar. "Bang, tungguin bang, aku ikut!" teriakku pada pria itu. Namun sepeda motornya terus melaju tanpa sedikit pun menghiraukanku. "Ah gila ah, masa ditinggal sendirian di kuburan kayak gini?" Umpatku sambil sedikit mengedarkan pandangan ke belakang. Takut ada sesuatu yang nongol atau mengikutiku. Di tengah perasaan takut dan khawatir, tiba-tiba angin berhembus menerpa wajahku, membuat bulu kudukku seketika merinding, mengingat aku sekarang hanya seorang diri di kuburan ini. Tiba-tiba aku dibuat terperanjat dengan suara langkah kaki yang berasal dari area dalam pemakaman. Seketika aku pun menoleh. Tampak di sana muncul seorang pemuda berbaju koko, lengkap dengan kain sarung serta sebuah peci di kepala, sedang berjalan mendekatiku. Aku kemudian memfokuskan pandanganku, memastikan apa yang kulihat benar-benar nyata atau hanya halusinasi. Namun saat kembali membuka mata, pemuda itu memang benar-benar adanya. Aku tak salah lihat, dan ia kini sudah berada tepat di depanku. Kamu gak apa-apa?" tanyanya tiba-tiba. Sedikit merinding melihat ia yang tiba-tiba muncul dari tengah pemakaman lalu berjalan mendekatiku. Apakah ia manusia atau justru roh yang mati penasaran dan menjadi penghuni pemakaman? Ditanya malah bengong. Aku tanya, "Kamu gak apa-apa kan?" tanya pria itu lagi. Aku gak apa-apa," jawabku sambil gemetar. Sedikit kukerutkan kening melihat wajahnya yang sebenarnya begitu tampan meski di bawah remang-remang lampu jalanan, tapi terkesan horor karena muncul dari arah pemakaman seperti itu. Kamu manusia apa setan?" tanyaku ragu-ragu. Bukannya menjawab, ia malah terbahak-bahak sembari menatapku. Aku semakin dibuat bingung dengan tingkahnya. Apa iya setan bisa tertawa? "Ya kali ada setan ganteng begini," sahutnya sambil masih sedikit tertawa. "Jadi kamu bukan setan?" tanyaku lagi pada pria itu. "Ya bukanlah." Karena masih belum percaya, aku pun mencubit lengan bagian atas yang tertutup baju koko itu. Aku harus memastikan bahwa ia memang benar-benar manusia dan tak tembus pandang. Ia pun sedikit meringis sembari memegang lengan yang aku cubit tadi. "Maaf ya, aku cuma mastiin aja, kamu itu manusia atau bukan? Tapi beneran manusia," jawabku sembari menggaruk bagian tengkuk kepala yang sebenarnya tak gatal. Dasar gadis aneh. Kamu ngapain malam-malam keluar pakai keril kayak gitu? Udah gitu berhentinya di depan kuburan lagi. Kamu mau dipalak orang tadi kan? Aku kembali dibuat heran. Pemuda yang sepertinya berusia beberapa tahun tak jauh di atasku ini tahu bahwa aku sedang menggendong keril. Padahal tak semua orang tahu sebutan untuk tas gunung itu keril. Ya, selama ini yang aku tahu hanya anak-anak penggiat alam saja yang tahu nama alat-alat pendakian. Malah bengong, ucapnya menyadarkan lamunanku, membuat aku sedikit terkejut.
Anu, aku itu dari luar kota. Sebenarnya aku mau ke terminal. Kirain abang-abang tadi itu tukang ojek. Gak taunya malah orang jahat. Jawabku mencoba menjelaskan atau lebih tepatnya mencoba menutupi bahwa sebenarnya aku baru saja kabur dari pondok pesantren. Tadi itu abang, mas, atau kakak, aduh manggilnya apa ya? Udah, mas aja. Potongnya tiba-tiba. Iya mas, kok mas tiba-tiba muncul dari kuburan? Atau tadi sebenarnya mas udah lempar batu ke orang itu ya buat nolongin saya? Tampak ia hanya mengangguk sambil sedikit tersenyum. Ternyata memang dia yang barusan menolongku. Kupikir suara dan lemparan tadi asalnya dari setan. Makasih banyak ya mas, aku gak bisa bayangin kalau tadi gak ada mas yang nolongin. Pasti barang-barangku udah diambil semua sama orang itu. Ucapku sambil berusaha tersenyum kepadanya. Kamu terima kasih ke Allah aja, karena Allah yang sudah membuat aku kebetulan ada di sini buat bantuin kamu. Segala sesuatu itu atas kehendak dan kuasa Allah. Walaupun aku ada di sini, tapi kalau Allah nggak menggerakkan hatiku buat nolongin kamu, ya bisa aja kamu tetap dipalak sama orang tadi. Ucap pria itu. Aku hanya mengangguk, malas sekali mendengar penjelasannya yang terkesan seperti ceramah itu. Tak hanya di pesantren, di luar pesantren pun kenapa orang-orang di kota ini senang sekali berceramah. Iya, aku juga terima kasih kok ke Allah. Sahutku sambil sedikit membuang muka. Oh iya mas, kamu ngapain malam-malam ada di kuburan? Sendirian pula, gak takut sama setan? Emangnya di dalam gak ada Mbak Kunti atau teman-teman yang lain? Tanyaku penasaran. Namun tampak ia malah tersenyum. Ngapain takut? Kan ada Allah. Hanya Allah satu-satunya zat yang pantas kita takutin. Selama kita yakin dan percaya sama Allah, setan ataupun makhluk-makhluk lain pasti gak bakal berani ganggu kita. Lagian setan kan gak bakal ngapain-ngapain kita. Gak ada tuh yang namanya setan bisa nyekik atau bunuh manusia. Yang ada malah manusia berhati setan yang lebih berbahaya. Kayak orang tadi kan? Iya gak? Aku kembali menghembuskan nafas panjang. Sedikit memutar bola mata dan menatap malas ke arahnya. Ceramah lagi. Iya deh, jadi ngapain kamu di kuburan sendirian? Tanyaku lagi pada pria itu. Aku habis ziarah, ngunjungin para pendahulu kita yang sudah meninggal, sekaligus kirim doa dan muhasabah diri kalau kelak kita juga bakal menyusul mereka ke alam kubur. Jawab pria itu. Aku semakin dibuat heran dengan perilakunya. Ziarah kok malam hari, sendirian pula, benar-benar aneh. Namun segera ku tepis rasa kekepoanku ini kepadanya. Kenal juga tidak, kenapa aku malah tanya hal-hal yang tak begitu penting. Lebih baik sekarang aku berpikir saja bagaimana caranya agar aku bisa sampai ke terminal untuk beristirahat malam ini. Ngomong-ngomong, kalau mau ke terminal dari sini jauh apa enggak ya mas? Terus ada angkot atau bus yang kesana apa enggak ya? Tanyaku berusaha mengalihkan pembicaraan. Angkot mah nggak lewat sini. Lagian ini jalan desa, mobil juga jarang lewat, apalagi jam segini. Aku kembali menghembuskan nafas panjang, sedikit mengerucutkan bibir. Kalau seperti ini, bagaimana aku bisa ke terminal? Kamu beneran mau ke terminal? Atau mau aku antar aja? Tanya pemuda itu tiba-tiba. Sontak aku mengerutkan kening mendengar perkataannya. Antar? Benarkah pemuda ini mau mengantarku? Namun antar pakai apa? Masa harus jalan kaki? Aku bawa motor tuh. Seolah-olah dia tahu apa yang sedang berada di dalam pikiranku. Ia kemudian menunjuk ke arah sepeda motor yang terparkir di balik pohon depan area pemakaman. Jadi gimana? Mau aku antar aja atau tinggal di sini sampai ada yang lewat besok pagi? Tanyanya lagi sembari mengangkat kedua alis hitamnya yang terukir sempurna. Iya mas, aku mau. Ya kali, masa cewek cantik kayak aku gini ditinggal kuburan sendirian? Sahutku pada pria itu. Pemuda itu pun melangkah mendekati sepeda motornya. Setelah ia menyalakan mesin motor, bergegas aku diponcengnya di belakang. Tak butuh waktu lama, kami mulai melaju meninggalkan area pemakaman. Hembusan angin sedikit membuat aku menggigil. Saat ini aku memang hanya mengenakan kaos panjang dengan celana bahan yang menutupi tubuh. Jaket parasut yang kumiliki kusimpan di dalam keril. Beruntung aku masih mengenakan kerudung pasmina. Setidaknya bagian leherku tertutupi kain kerudung dari hembusan angin.
Ya, walaupun sebenarnya aku memakai kerudung pun karena terpaksa saat masuk pesantren. Kamu ini mau naik gunung atau gimana sih? Kenapa pakai keril kayak gitu? Tanya pemuda itu sembari melirikku dari kaca spion. Aku yang sedari tadi sedang melihat-lihat pemandangan di kanan dan kiri jalan pun ikut melirik wajahnya yang terpantul dari balik kaca spion. Kepo banget sih mas, sahutku. Ya nggak kepo juga sih, cuman curiga aja. Gadis kayak kamu keluyuran malam-malam kayak gini, kamu masih sekolah kan? Atau jangan-jangan kamu kabur dari rumah ya? Aku kembali menghembuskan nafas panjang. Pemuda di depanku ini sedang menginterogasiku atau bagaimana? Tadi ceramah, sekarang malah melayangkan berbagai pertanyaan. Siapa yang kabur? Enggak kok. Elaku sambil memalingkan wajah. Udahlah mas, konsen nyetir aja. Jangan nanya-nanya mulu, ntar nabrak. Iya, aku cuma mau ingetin aja. Apapun masalah yang sedang kamu hadapi, ingat orang tua di rumah yang mungkin sedang khawatir sama kamu. Kamu boleh aja berpetualang kemanapun, mencari jati diri. Tapi kamu harus tetap ingat rumah, tempat kamu pulang. Di mana tempat awal kamu berangkat, di situ pula tempat kamu harus pulang. Aku hanya bergeming, tak menanggapi ucapannya. Malah sekali mendengar semua ocehannya itu. Beberapa menit kemudian kami pun sampai di terminal. Benar-benar terminal, bukan pemakaman seperti yang diantarkan tukang ojek palsu tadi. Bergegas aku pun turun dari sepeda motornya. Makasih banyak ya mas, udah repot-repot bantuin aku. Aku jadi utang budi gini sama kamu. Aku traktir kamu makan atau ngopi, mau nggak? Tanyaku pada pria itu. Nggak usah, aku bantuin kamu nggak minta imbalan. Kalau emang perbuatan aku ini baik, biar Allah aja yang balasnya. Tutur pemuda itu sembari membalas senyumanku. Ya udah, kamu hati-hati di sini ya, jangan sampai dijahatin orang lagi. Aku hanya tersenyum sembari menggaruk tengkuk yang sebenarnya tak gatal. Ya udah, aku duluan ya, udah malam. Assalamualaikum. Pamitnya kepadaku. Waalaikumsalam mas, sekali lagi makasih banyak ya. Ia pun hanya mengangguk, lantas bergegas menyalakan sepeda motornya. Mas, tunggu dulu. Ucapku tiba-tiba sebelum ia sempat melajukan sepeda motornya. Nama aku Rinjani, nama mas siapa? Tanyaku ragu-ragu. Panggil saja hamba Allah. Ucapnya sembari tersenyum, lantas melajukan sepeda motornya meninggalkanku. Mas hamba Allah. Aku sedikit mengernyitkan dahi menatap dirinya yang mulai menghilang di tengah lalu lalang jalan. Setelah pemuda itu pergi, aku pun bergegas memasuki area terminal. Tampak suasana kini sudah mulai sepi. Hanya ada beberapa penumpang yang sedang duduk di bangku panjang sembari membawa tas besar serta kardus-kardus yang terikat tali rafia. Raut lelah dan ngantuk tampak dari wajah-wajah mereka. Mungkin mereka masih menanti bus yang datang untuk mengantar perjalanan keluar kota. Kususuri lorong menuju masjid yang menurut petunjuk arah berada di ujung utara area terminal. Kedatanganku ke sini malam ini memang bukan untuk langsung mencari kendaraan, melainkan untuk menumpang istirahat. Baru esok paginya akan kumulai perjalanan menuju base camp pendakian Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah. Tentunya setelah ku cari info rute pendakian dengan ponsel yang masih tersimpan di dalam keril. Tak butuh waktu lama, aku sudah sampai di halaman masjid berlantai 1 dengan nuansa kuning pastel yang menghiasi bagian luarnya. Sama halnya dengan area penunggu bus tadi, masjid dengan ukuran yang tak begitu besar pun sudah terlihat sangat sepi. Tak ada satu orang pun baik di luar maupun di dalam masjid. Lampu bagian dalam juga sudah padam, hanya lampu teras serta tempat wudhu yang masih menyala. Aku melangkahkan kaki meniti tangga kecil menuju teras masjid. Sepertinya malam ini aku akan istirahat di sini saja karena pintu masjid sudah dalam keadaan tertutup rapat dan ada kertas peringatan yang tertempel di depan pintu masjid bertuliskan larangan menginap dan tidur di dalam masjid. Aku pun duduk bersandar di dinding sembari menyelonjorkan kedua kaki. Sedikit rasa kantuk bercampur lapar menjadi satu di tengah malam yang hampir menuju pagi ini. Segera kubongkar keril dan mengambil dompet serta ponsel yang kusimpan di bagian paling dasar. Setelah mengambil ponsel, dompet, serta sebuah jaket untuk berjaga-jaga jika nanti aku kedinginan, kumasukkan lagi semua barang-barang bawaanku ke dalam keril.
Aku menyalakan HP dan mulai mengotak-ngatik menu yang muncul di layar ponsel. Namun baru saja kunyalakan pengaturan data seluler, tiba-tiba muncul begitu banyak notifikasi dari aplikasi perpesanan berwarna hijau. Tampak dari nama yang muncul di notifikasi itu bahwa nomor ibukulah yang berkali-kali melakukan panggilan dan tentunya mengirimkan pesan. Aku menghembuskan nafas panjang. Belum ada 2 jam aku kabur dari pesantren, kabar ini sudah sampai ke orang tuaku. Bukannya aku ingin membuat khawatir atau panik mereka berdua. Hanya saja setelah ku coba tinggal selama 2 pekan di pesantren, aku tetap saja merasa tidak betah. Pesantren memang bukan tempat yang tepat untuk kutinggali. Tak lama kemudian sebuah panggilan telepon pun masuk. Dan ternyata ibukulah yang menelpon. "Halo Bu," ucapku sesaat setelah panggilan telepon ku terima. "Jani, kamu di mana sekarang? Kok bisa-bisanya kamu kabur sih? Ibu sama bapak khawatir banget. Itu pengurus pesantren juga bingung nyariin kamu kemana-mana. Ibu gak habis pikir sama kamu. Ngapain pakai kabur segala?" Cecar ibu dengan suara khasnya ketika sedang marah ditambah dengan panik. "Ibu sama bapak itu pingin kamu jadi anak yang bener, Jani. Gak keluyuran terus ke gunung. Makanya kamu ibu masukin pesantren. Ini semua demi kebaikan kamu juga." "Tapi Jani gak betah, Bu. Pokoknya Jani gak mau ke pesantren lagi." "Jani, ibu itu udah ngeluarin banyak uang buat kedaftarin kamu ke pesantren. Kamu jangan seenaknya keluar minta pindah gitu dong. Sekarang kamu juga balik ke pesantren. Bahaya malam-malam anak gadis keluar kayak gitu." "Gak mau Bu, pokoknya Jani gak mau balik lagi ke pesantren. Titik." Sambungan teleponku akhiri secara sepihak. Ibu benar-benar sangat menyebalkan. Tak memahami apa yang dirasakan anaknya. Sudah ku bilang aku tak betah dengan kehidupan di pesantren. Tapi tetap saja ia menyuruhku untuk kembali ke sana. Setelah tadi mendapat telepon dari ibu, aku tak sempat melihat informasi pendakian Gunung Slamet di internet. Terbersit pikiran untuk memblokir nomor mereka berdua saja agar tak terus-menerus memberondongiku dengan pesan yang sama. Namun setelah kupikir-pikir, sepertinya tindakanku itu terlalu durhaka sebagai seorang anak. Lebih baik aku mengirimi mereka pesan saja agar tak lagi mengkhawatirkanku. "Pak, Bu, Jani kan udah bilang, Jani gak mau balik lagi ke pesantren. Jani gak betah di sana. Kalau bapak sama ibu maksa Jani buat balik ke sana, lebih baik Jani kabur aja yang jauh. Gak usah pulang sekalian ke rumah." Aku sedikit mengernyitkan kening menatap pesan yang baru saja aku ketik itu. Sedikit aneh sebenarnya. Bukannya membuat kekhawatiran mereka berkurang, justru pesanku ini mungkin akan membuat mereka bertambah khawatir. Tak lama sebuah pesan balasan langsung dikirimkan oleh ibu. "Kamu jangan ngomong gitu, Jani. Oke, ibu sama bapak gak bakal maksa kamu balik lagi ke pesantren. Tapi kamu pulang ke rumah ya. Jangan kabur-kabur kayak gitu." Aku tersenyum membaca pesan dari wanita yang sudah melahirkanku itu. Akhirnya usahaku berhasil juga. Mereka tak memaksaku lagi untuk kembali ke pesantren. Aku benar-benar lega. Setelah ini, aku tinggal menyampaikan rencanaku untuk mendaki gunung sebelum pulang ke rumah. "Oke, Jani nanti pulang. Tapi 3-4 hari lagi ya Bu. Soalnya Jani mau mendaki dulu. Habis itu baru Jani pulang." Dan tak lama kemudian pesan balasan langsung masuk ke ponselku. "Ya ampun Jani, ibu udah nurutin kamu buat gak maksa kamu masuk ke pesantren lagi. Ini kamu malah mau mendaki gunung lagi. Ibu gak habis pikir sama kamu. Langsung pulang Jani, kamu itu sendirian. Ini juga musim hujan, bahaya." Sepertinya keputusan mengatakan rencana pendakian kepada ibu benar-benar tak ada gunanya. Ia tetap tak mengizinkanku untuk mendaki. Setelah ini aku yakin ibu akan menasehatiku panjang lebar agar membatalkan rencana pendakian ini. Lebih baik kumatikan saja pengaturan data seluler di ponselku daripada ibu terus-menerus memberondongiku dengan pesan itu lagi. Rencananya besok pagi baru kubuka lagi ponselku untuk mencari informasi pendakian yang sudah 2 kali tertunda ini. Segera kurebahkan tubuh di atas lantai teras dengan berbantalkan tas keril. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 12.45 malam. Itu artinya sudah lewat tengah malam, namun aku juga belum mengistirahatkan tenaga untuk perjalanan esok hari. Aku harus segera tidur sebelum keadaan terminal kembali ramai. Semoga saja di sini aman dan tak ada orang yang berusaha untuk menjahatiku. Hingga kemudian tak lama aku pun mulai tertidur.